Jangan bergerak. Aku harus merawat seorang gadis. Pelan-pelan. Haoran, wanita ini yang membuat sup. Dia pasti menaruh racun di dalam sup dan bermaksud membunuh seluruh keluarga kita. Guang He, aku tidak melakukannya. Lin Mange, tidak masalah kamu membenciku, tapi belum cukup untuk kamu membunuhku. Haoran, Kalian semua bisa pergi. Aku yang akan bertanggung jawab karena tidak bisa bisakah kamu menyembuhkannya. melakukannya? Yuning, Mange adalah seorang dokter. TAPI Haoran. Baiklah. Ayo pergi, kamu akan menjadi nyonya muda keluarga Lu mulai sekarang. Kami akan mengurus semuanya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ngomong-ngomong, dalam hal makanan, Tuan Li Guanghe tidak sakit aging, dan Tuan Lu Haoran alergi terhadap jamur. Dia tidak bisa memakannya sedikit pun. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan seorang nyonya muda? Hidangan yang aku masak sendiri. Semua ada di atas kompor. Yuning, tunggu sebentar, semuanya akan siap. Jangan bergerak. Apakah kamu pikir trik kecilmu bisa menyakitiku? Kataku, berapa banyak uang yang Qin berikan padamu untuk mencari peta itu? Jika kamu memberitahuku, aku akan menyelamatkan hidupmu. Aku tidak mengerti. Guang He benar. Jangan bergerak. Aku harus merawat seorang gadis. Pelan-pelan. Apa yang ingin kamu lakukan? Hei, tolong, lepaskan aku. Tolong, Mange, tolong. Guang He. Coba lihat, wanitamu menghina aku saat aku tidak sadar. Lin Mange dasar jalang. Nyonya Lu. Aku saudara tunanganmu. sudah cukup. Mange, kamu baik-baik saja? Haoran pasti sudah kehilangan akal karena alergi terhadap jamur. Titik akupuntur epigastrium atas bisa menenangkan pikiran. Kamu sudah sadar sekarang? Kamu benar. Aku datang untukmu. Guang He. Kamu percaya padaku? Tentu saja aku percaya padamu. Haoran, selalu nakal seperti ini. Yuning juga tidak punya niat buruk. Dia hanya suka bercanda. Mange, kamu
Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Tuan Liu, ada 3 hal yang ingin kusampaikan padamu. Hal pertama Mari adalah, bicarakan hal kedua dulu. hal kedua adalah tentang panti asuhan. Itu tempat di mana wanita itu tumbuh besar. Setelah itu dia bekerja di apotek. Beberapa bulan lalu, dia bertemu Tuan Lu Guanghe di apotek. Tampaknya dia sedikit berinteraksi dengan Qin Wunyuan. Tapi, panti asuhan itu milik Qin Wunyuan. Hal pertama adalah, Mari bicarakan hal ketiga. hal ketiga adalah, Qin Wunyuan si rubah tua itu. Meskipun dia presiden kamar dagang, dia sebenarnya hanya kaki tangan Komandan Lian. Lian sudah mencari peta itu begitu lama. Sekarang ada kesempatan untuk menyajikan peta itu. Si rubah tua itu pasti tidak akan melewatkannya. Menarik. Aku akan keluar dulu. Tuan Lu, jangan pergi ke panti asuhan. Orang-orang Qin Wunyuan sudah mengawasi kalian sepanjang waktu. Mange, kamu benar-benar tepat waktu. Jangan ganggu mereka. Mereka seharusnya sudah beristirahat sekarang. Xiao Cui, beberapa hari ini aku tertunda, tapi perawatanmu dan Ping Er tidak bisa ditunda. Kamu ambil uang ini dan gunakan untuk mendukung saudari-saudari. Ini terlalu banyak, Mange. Aku tidak butuh sebanyak ini. Ambil cepat. Aku pergi ke apotek beberapa hari lalu dan tidak menemukanmu. Kamu baik-baik saja? Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Hanya ingin melakukan sesuatu untuk Lan-Lan. Sudah larut, kamu harus segera beristirahat. Aku pergi dulu, jaga dirimu baik-baik. Kejar. Berhenti. Sini. Cepat. Jangan lari. Berhenti. Kamu baik-baik saja, Tuan Lu?
Lu Haoran. Kenapa kamu tidak membunuhku? Tidak tega membiarkanku mati? Mange. Mange, kamu di sana? Aku ingin bicara sesuatu denganmu. Aku mendengar suara. Mange. Nyonya Lu, karena kamu tidak tega membunuhku, maka tolong bantu aku. Mange. Kamu tidur? Guang He, aku baru saja sibuk. Apa? Ya. Ada apa Guang He? Ingin memberimu hadiah. Kamelia. Cantik. Elegan. Seperti kamu. Terima kasih. Apa kamu tidak akan membiarkan orang tidur? Apa yang kamu lakukan di sini? Saya sudah menderita insomnia akhir-akhir ini, jadi saya datang untuk meminta obat dari Nyonya Lu. Guang He, kamu tidak akan pelitkan. Tinggalkan besok. Jangan ganggu istirahat Mange. Tuan Qin, apa kamu memperlakukan saya seperti pion yang dibuang? Tuan Lu. Mengapa kamu mengatakan itu? Jika kamu memberikan saya peta itu, janji semuanya akan baik-baik saja di keluarga Lu. Tuan Lu, apa Lu kamu sudah baik? Kamu pergi mencari peta itu. Apa? Peta itu hilang. Saya baru saja menguji Qin. Saya pikir peta itu seharusnya tidak diambil olehnya. Tidak masalah. Guang He, saya membuat ini sendiri. Silakan cicipi. Apa yang kamu lakukan? Mange adalah saudara iparmu. Bersikap baik. Keharmonisan keluarga. Jangan memukul meja. Semua untukmu. Guang He. Saudara ipar seperti ibu. Saya hanya bercanda. Kemarin, minum terlalu banyak. Saya agak mengantuk sekarang. Saya suka makan ini. Nyonya Lu repot-repot membawanya ke kamar saya nanti.
Jika kamu ingin makan-makan di sini, jangan ganggu Mange. Kalian lanjutkan. Guang He, jangan marah. Kalian bersaudara jangan bertengkar karena saya. Saya akan membawakannya nanti tidak apa-apa. Tuan Lu. Baik. Kamu benar-benar datang untuk memberiku makan. Tidak ada racun di dalamnya kali ini kan? Aduh. Kepalaku sudah sakit akhir-akhir ini. Apakah Anda bisa membantu saya memijat Nyonya Lu? Menurut buku teknik akupuntur, ada yang salah dengan titik akupuntur halaman jiwanya. Anda pasti telah melakukan banyak hal yang bersalah. Kemarin malam. Apakah Anda mengambil peta itu? Anda terus menyebut-nyebut peta itu. Apakah itu sangat penting? Sepertinya Anda melihatnya. Jika saya benar-benar melihatnya, apakah saya masih akan hidup? Apakah yang di panti asuhan itu saudara perempuan Anda? Gadis itu bernama Xiao Cui. Apa yang Anda lakukan padanya? Sekarang saya yang bertanya pada Anda. Itu bukan urusannya. Kalau begitu bawa peta itu ke saya malam ini. Atau gelengkan kepala Anda. Tunggu sebentar. Sepertinya Anda lupa memberi saya obat. Apakah Anda tidak takut itu racun? Ingat, tidak peduli untuk apa Anda di sini. Saya akan mengawasi Anda. Dan
Saudara perempuan kecil Anda. Awasi wanita itu. Beritahu saya terus. Permisi. Berilah jalan di sana. Permisi hei. Permisi tolong beri jalan. Non, kita sudah sampai. Tunggu. Halo. Terima kasih, Pak. Pak, apakah kupu-kupu kayu yang saya pesan sudah sampai? Ikuti saya. Bisakah Anda ceritakan tentang apa peta ini? Dari mana Anda mendapatkan peta ini? Dari Lu Haoran. Sebelumnya, katanya keluarga Lu dan keluarga Lin sangat dekat. Jenderal Lin meninggal. Dengan banyak senjata militer yang tertinggal. Mungkin saja ada rahasia besar di balik peta ini. Bagaimana dengan pihakmu? Bagaimana progresnya Ibu Yop? Lu Haoran. Memang sulit untuk dihadapi. Di sini sudah ditempati. Apakah kamu mendengarnya? Sekarang kosong. Bagaimana kabarnya? Qin benar-benar menyebalkan. Mengirim orang untuk mengawasi kita sepanjang hari. Nona Lin baru saja masuk ke apotek itu. Mataku hampir sakit karena menatap, tapi belum melihatnya keluar. Wen Yuan dari kamar dagang. Bagaimana kabarnya? Qin Wenyuan akan mengambil tindakan terhadap Lu Haoran hari ini. Bukan hari ini. Bukan waktu yang tepat. Sudah terlambat. Dengar. Pergi ke apotek dan lihat baik-baik. Jika dia benar-benar mata-mata, beri dia pelajaran. Mari bertindak terpisah dan bertemu di tempat biasa. Nona silakan. Obat apa yang Anda inginkan? Apa yang terjadi? Ini adalah orang-orang Tuan Qin. Kejar. Jangan khawatir A. Apa yang salah dengan Mue? Lu Haoran. Apakah kamu masih seorang pria? Tunggu sebentar. Kamu yang meninggalkanku. Dan kamu juga yang terus menggangguku. Pria, Lepaskan aku. kamu harus percaya padaku. Lepaskan aku. Mari kita bicarakan nanti di rumah. Lepaskan.
Lin Mange kamu. Ketika ibumu menghinaku dengan uang, di mana kamu? Ketika aku melepas pakaianku satu persatu untuk membuktikan ketidaksalahanku, di mana kamu lagi? Apakah kamu ingin aku memaafkanmu? Oke. Lalu kamu melepas bajumu di depan umum. Beranikah kamu? Jika ini anakku sendiri, aku akan patahkan kakinya. Pergi dan lihatlah. Apa yang sedang terjadi? Pergi dan lihatlah. Jangan berhenti. Sungguh kuat. Begitu kuatnya. Apakah ini cukup? Apa kamu puas? Tidak cukup. Ini adalah penghinaan yang diberikan ibumu padaku. Semua kembali padamu. Uang. Jenderal Lin meninggal dunia. Dengan banyak senjata militer tersisa. Mungkin saja, rahasia ada di balik peta ini. Dan harta karun keluargamu. Saatnya mendapatkan jimat. Apa maksudmu? Karena peta ini sangat penting. Kembalikan padamu. Harus menjadi peta itu sendiri. Aku kaya. Lin Mange. Jangan rebut. Punyaku. Aku akan kaya. Minggir. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana dia? Tampaknya aku meremehkanmu ya kan? Kakak-kakak. Ini bunga untukmu. Terima kasih. Tuan Lu silakan nikmati. Tuan Lu, aku sudah menyelesaikan semuanya. Apa yang sudah dilakukan? Aku baru saja mengirim Untuk seseorang membujuk Nona Lin ke No 66 Jalan Shengli. No 66 Jalan Shengli. Xiao Cui. Fria Ina on Anna Heronianias. Setelah menanganinya, kita bisa menghancurkannya di sini. Maka kamu akan diam. Bisakah kamu mati jika kamu malah sebentar? Kapan kamu menjadi begitu efisien? Apa yang salah? Qiang Yan. Saya yakin kamu akan puas. Wanita seperti apa yang membuatmu begitu percaya diri? Kamu akan tahu begitu melihatnya. Tolong. Jangan buang waktuku.
Gadis ini tidak buruk. Jangan buang waktuku. Kalau tidak, awas kamu. Gadis ini tidak buruk. Dia datang padaku sendiri. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Di mana aku bisa menemukan wanita secantik ini? Kalau aku melepaskanmu, Jenderal pasti menyukainya. Biarkan aku melihatnya baik-baik. Siapa kamu? Ini adalah tempat di mana kamu bisa menjadi kaya atau bangsawan. Tempat yang akan mengantarmu ke surga. Kamu berani memukulku, jalang kecil. Cian, wanita seperti apa? Yang perlu didisiplinkan dulu. Disciplinkan dia di tempat Jangan lain. kotori tempat tidurku. Lepaskan. Diam. Lepaskan aku. Jangan bergerak. Aku akan memberimu sesuatu yang menyenangkan. Jarum pesona jiwa. Itu bisa membuatmu merasa seperti di surga. Kamu akan tahu betapa bahagianya kamu sebentar lagi. Ikut denganku. Xiao Cui. Tahukah kamu apa yang ada di mobil tadi? Aku mobil penuh wanita. Bisakah kamu menyelamatkannya sekarang? Atau terjebak juga?
kamulah yang mengirim Xiao Cui masuk. Kalau aku benar-benar bisa mengirim Xiao Cui masuk, kenapa aku tidak mengirimmu juga? Lalu, mengapa kamu punya sapu tangan itu? Mengapa kamu menyelamatkan saya? Mengapa banyak omong kosong? Saya datang untukmu tentu saja. Itu untuknya. Wanita bodoh. Salah orang. Maaf Tuan Lu. Hari ini itu kelalaian saya. TAPI kamu tidak perlu mengambil kesalahan untuk Tuan Lu Guanghe. Mengapa tidak mengatakan yang sebenarnya? Seseorang yang kamu. Bagaimana kabarnya dengan Qin Wenyuan? Qin Wenyuan tidak bisa menemukan peta dan mengira kita tidak berguna. Dia sedang berdagang dengan Tuan Lu Guanghe. Lu Guanghe. Apa yang kamu pikirkan dia bicarakan dengan Tuan Li Guanghe? Tentu saja perdagangan ekuitas. Dia mungkin tertarik dengan pabrik tekstil kita. Qin Wenyuan menggunakan metode ini untuk memaksa kamu menyerahkan peta. Tuan Li Guanghe telah dibujuk. Sudah bicara dengan Tuan Qin. Ya. Bicara tentang kehidupan sehari-hari. Bicara tentang kaligrafi dan apresiasi lukisan. Kamu tahu, saya tidak tertarik dengan bisnis. Mengelola pabrik cukup stres. Tidak seperti kamu Haoran. Begitu kembali ayah menaruh harapan besar padamu. Memberikanmu kekuasaan mutlak. Guanghe. Kamu pasti belum lupa apa yang ayah katakan sebelum dia meninggal. Guanghe secara emosional tidak stabil dan cenderung ekstrim. Kesehatannya tidak baik. Masa depan keluarga Lu bergantung padamu. Jaga baik-baik Guanghe. Jangan menangis. Tidak apa-apa. Saya hanya tidak sehat secara fisik, tapi pikiran saya jernih. Tidak perlu peringatanmu. Kakak. Saya akan menjaga keluarga Lu. Jaga kesehatanmu dan merawat bunga. Selain itu, jangan lupa pelajaran sebelumnya. Teh penenang. Nyonya Lu, bisakah Anda membantu mengirimkan secangkir teh penenang? Terima kasih. Guanghe minumlah secangkir teh. Terima kasih. Masuklah.
Aku merobek peta hanya untuk menyelamatkanmu. Peta itu bisa dilukis lagi. Jangan bilang kamu tidak bisa. Sebagai mahasiswa berbakat dari Universitas Kedokteran Utara, seharusnya tidak sulit bagimu untuk mengingat peta. Kertas dan pena. Kamu pandai menggunakan jarum. Tato peta di punggungku. Atau pilih untuk membunuhku dengan jarum. Kamu juga bisa memilih untuk menggambar peta dengan patuh. Kamu tahu untuk apa aku di sini. Guang He, Lan Lan, Guang He, Lan Lan. Kamu tahu untuk apa aku di sini. Kamu datang untuk membalas dendam untuk saudarimu Lan Lan. Lin Mange. Aku akan membantumu. Kamu bantu aku menggambar peta. Dan aku akan membantumu membalas dendam. Lan Lan mati karena kamu. Baiklah. Jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu bisa membunuhku dengan ratusan ribu jarum untuk membalas dendam untuk saudarimu. Tapi, kamu harus menggambar peta asli di punggungku. Jika itu palsu, aku punya banyak cara untuk membuatmu mati. Mang Eh, Masih ragu-ragu. Apakah kamu ingin saudaraku, tunanganmu, melihat sesuatu yang lebih menarik? Perlahan. apa yang kalian lakukan? Lagi apa? Baru saja ada kucing lari masuk. Dia sakit. Jadi aku minta Nyonya Lu untuk melihat. Tapi itu bikin berantakan. Ada apa Guang He? Kamu tidak enak badan. Aku baik-baik saja. Mang Eh, aku ada sesuatu yang ingin dibicarakan denganmu. Datang ke kamarku sebentar.
Guang He. Sudah larut kamu masih baca. Mang Eh. Maaf, Ada apa Guang He? aku ingin memberikan hidup terbaik untukmu. Tapi kesehatanku buruk. Meskipun aku anak tertua, aku belum mencapai apa-apa. Keluarga Lu selalu dikendalikan oleh Lu Haoran. Dia bergaul dengan dunia bawah, dan biasanya berperilaku tidak pantas. Tapi dia adalah kepala keluarga. Sebenarnya, kamu bisa bersamaku sepenuhnya. Akan lebih baik. Datang ke kamarku sebentar. Kenapa tato peta di tubuhmu? Tato dengan darah merpati. Hanya akan muncul saat darahnya dihangatkan. Peta tidak bisa dihancurkan. Juga tidak bisa diketahui oleh orang ketiga. Ini adalah rahasia antara kita berdua. Itu saja yang bisa kuingat hari ini. Kamu terlalu baik. Tidak cocok untuk balas dendam. Sebenarnya, kamu bisa bersamaku sepenuhnya. Akan lebih baik. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya kamu. Jangan tinggalkan aku ya. Guang He. Kejahatan akan dihukum oleh surga. Aku akan membantumu mendapatkan kembali posisimu. Aku ingin memulihkan prestiseku. Jadi aku harus mencari teman. Aku ada makan malam bisnis besok malam. Ikutlah denganku. Makan malam bisnis. Lalu, apakah orang-orang dari kamar dagang juga akan hadir? Mr. Qin tolong. Kamu bilang barang itu bagus waktu itu. Mr. Qin, Benar? yang itu cukup bagus. Mr. Qin, tentu saja. Oke. Malam. Mr. Qin. Ini juga kehormatan saya, untuk bekerja sama dengan Mr. Qin. Selamat Mr. Lu. Kamu akhirnya punya kekuatan untuk mengendalikan keluarga Lu. Mr. Lee. Mr. Qin lama tidak bertemu. Apa yang sedang kamu sibukkan belakangan ini? Melakukan bisnis kecil. Keberuntungan. Bisnis kecil saja tidak perlu disebutkan. Mari ngobrol lain kali, saya yang traktir. Jika ada bisnis besar di masa depan, saya masih butuh dukungan Mr. Qin. Kamu. XO1FXRL.
Mr. Liu, malam ini Liu Guangqi dan Qin Wenyuan akan menandatangani kontrak di sini. Kita harus menghentikan mereka. Lakukan seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Mr. Lu, siapa wanita di lantai dansa itu? Mr. Lu, apa kabar? Mr. Qin. Selama kamu menghargai persahabatan kita dulu, saya tentu saja baik-baik saja. Apakah Mr. Lu menghargai persahabatan kita? Selama bertahun-tahun, saya selalu menjaga keluarga Lu kamu. Tapi kamu mengambil peta yang saya minta untuk kamu temukan sebagai milikmu. Apa yang akan kamu katakan? Mr. Qin. Apa yang kamu bicarakan? Saya sudah bilang sejak lama. Peta persenjataan. Ditinggalkan saat keluarga Lin dikalahkan. Keluarga Lin mengenal ayahku sebelumnya. Mereka meminta keluargaku untuk membantu mencarinya. Sekarang sudah ditemukan. Haruskah disimpan oleh keluargaku? Tuan Qin. Keluarga Anda sangat kuat untuk menampung sesuatu yang lebih besar. Tapi kami hanya bisa menyimpan beberapa hal kecil yang ditinggalkan leluhur untuk menjalani hidup kami. Aku pergi dulu. Tuan Qin, Nona Zhao, ayo. Long, Guanghe, aku mau ke kamar mandi. oke, aku akan menunggumu di lantai 2. Oke. Malam ini banyak orang, jangan sampai salah. Silakan. Permisi. Apa yang harus saya panggil Nona? Anda memanggil saya. Saya baru saja menonton tarian anggun Anda. Benar-benar tarian yang tak terlupakan. Saya Qin Wenyuan. Senang bertemu dengan Anda. Nama saya Lin Mange. Saya sudah banyak mendengar tentang Tuan Qin. Lin Mange. Kalian berdua saling kenal. Kalian berdua. Saya lupa memperkenalkan kepada Presiden Qin. Dia adalah tunangan cantik saya, Nona Lin Mange. Oh, kami masih punya beberapa hal untuk dibahas. Kami tidak akan mengganggu Anda untuk saat ini. Luha orang, apakah Anda kecanduan akting? Dengar, tempat ini tidak cocok untuk Anda. Tetap di sini sampai pesta selesai. Jangan pergi kemana-mana. Anda hanya tidak ingin orang lain tahu tentang peta itu, bukan? Sepertinya peta ini sangat penting bagimu. Nyonya Lu yang terhormat. Jangan lupa, kita sekarang berada di perahu yang sama. Dan tidak bisa dipisahkan. Halo Tuan Qin. Siapa yang bersamamu?
Aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Hanya trik kecil ini tidak akan membuatmu bertahan di tempat seperti ini. Ini bukan urusanmu. Jangan menyakiti tanganmu sendiri. Apa yang terjadi? Ternyata itu adalah saudara iparmu. Lu Haoran hanya bercanda. Bagaimanapun itu tidak penting. Hari ini, dia akan menjadi milik orang lain. Apa yang terjadi? Ternyata itu adalah saudara iparmu. Lu Haoran hanya bercanda. Bagaimanapun itu tidak penting. Hari ini, dia akan menjadi milik orang lain. Tuan Qin. Anda salah paham. Saya membawanya ke sini bukan untuk Tuan Lu. Anda adalah putra tertua. Sebelumnya, Anda hanya mengandalkan suasana hati saudara Anda untuk memberikan sisa-sisa kepada Anda. Tapi sekarang, situasinya akan berubah. Guang He. Saya mendengar seorang wanita akan menikah ke keluarga Lu. Hari ini saya melihat. Ternyata dia cantik dan mampu. Tuan Qin. Baru saja Haoran hanya bercanda. Seperti yang diharapkan, Nona Lin memiliki temperamen yang baik. Saya pikir Anda harus memiliki pasangan yang lebih baik. Tuan Qin, hampir waktunya untuk upacara penandatanganan. Betapa buruknya ingatan saya. Saya meninggalkan kontrak di ruang teh. Tuan Lu memiliki masalah dalam berjalan. Nona Lin, bisakah kamu mengambilnya untukku? Tentu saja. Silahkan. Nona Lin. Silahkan. Tuan Qin. Apakah kamu teman lama tunanganku Guang He? Pertemananku dengan dua bersaudara keluarga Lu telah berlangsung selama bertahun-tahun. Bukankah kamu Lu Haoran? Lu Haoran hanya bercanda. Saya Li tunangan Guang He.
Lu Haoran selalu suka menggoda. Ini benar-benar tidak pantas. Di mana Lin Mange? Anggur ini benar-benar. Ya, memang ini enak. Tuan Lu sedang mencari kamu. Oke. Lin Mange. Qin Wenyuan. Lu Haoran, jadi kamu memperlakukan tempatku seperti milikmu sendiri ya? Lin Mange. Kamu tampaknya cukup bebas. Kaki Guang He tidak nyaman lagi. Segera periksa. Tuan Qin, ini bukan masalah besar. Hanya sedikit kekurangan dingin di limpa dan perut. Hanya perlu lebih memperhatikan dietmu biasanya. Terima kasih Nona Lin. Barang kecil. Nona, apakah kamu naik becak? Barang kecil yang indah. Selamat. Selamat Tuan Lu. Tuan Qin, Tuan Qin. Tuan Qin, bisakah saya mewawancarai? Silahkan. Oayayan en anayon ene en renayoyan. Ini benar-benar layak dirayakan. Permisi Tuan Qin, apakah kamu benar-benar akan mengambil alih pabrik tekstil keluarga Lu? Ya Tuan Qin. Apa alasannya? Kamu mungkin bisa mengendalikan saya sementara, tapi kamu tidak bisa mengendalikanku selamanya. Coba saja. Mr. Liu, pabrik Aoud hampir bangkrut. Benarkah ini? Menurut kabar burung, Mr. Liu Guanghe dan Mr. lahir dari ibu yang berbeda. Lu Guanghe ingin bekerja sama dengan Mr. Qin untuk mengambil Sinua Aset Kilyar Liu dengan alasan mengakuisisi pabrik tekstil. Benarkah? Wartawan ini. Jangan dengarkan kabar angin. Itu cuma rumor. Semuanya. Ada 300 pekerja di pabrik tekstil keluarga Lu yang hampir tidak dibayar. Aku sudah berbuat baik. Kok malah disalahin? Betul sekali. Pabrik tekstilnya kebakaran. Apa? Ya. Guang He. Keadaannya darurat. Haruskah kita urus kebakaran dulu? Kamu yang melakukannya. Jangan khawatir, itu cuma tumpukan sampah. Lu Haoran. Kalau kamu tidak setuju dengan akuisisi, ada jalan lain. Benda itu cuma selembar kertas sampah bagimu. Bagaimana kalau diberikan ke komandan sebagai hadiah? Biarkan kamu tidak terlalu stres. Bukan aku tidak mau memberikannya. Tapi benar-benar hilang. Bahkan jika ditemukan, aku lebih takut keluarga kita akan ganti marga. Dan saudaraku akan menjadi anjing komandan Lian seperti kamu.
Jalan Shengli No. 66. Mr. Qin. Mr. Qin, Tolong jawab Mr. Qin. Tolong terima wawancara kami, Ya, Mr. Qin. Mr. Qin. Hanya sebentar saja waktumu. Mr. Qin. Miss Lin, hati-hati. Mau naik beca, Miss? Barang kecil. Sun Suin AAR. Barang kecil. Miss Lin. Cantik sekali. Kenapa kamu? Aku terpisah dari mereka. Tidak apa-apa, aku akan mengantarmu. Terima kasih, Mr. Qin. Mobilku ada di sana. Kemungkinan besar upacara penandatanganan malam ini Dirusak oleh Mr. Lu Haoran. Ini berita besar. Kita harus menulis laporan yang bagus saat kembali. Ya, ayo pergi. Mr. Lu baru saja mengantar Mr. Lu Guanghe pergi. Merusak penandatanganan kontrak. Dan mengusir Lu Guanghe hanya dengan membakar tumpukan sampah. Anda benar-benar melakukan pekerjaan yang baik, Pak. Pak! Miss Lin. Kalau tidak bisa minum terlalu banyak jangan dipaksakan. Semakin cantik seorang wanita, Semakin santai dia harus hidup. Mr. Qin. Apakah seseorang bisa hidup santai atau tidak? Tergantung pada keinginannya sendiri. Miss Lin. beberapa hari lalu bawahan saya bilang, Anda bertengkar dengan Lu Haoran di jalan. Dan merobek peta. Apakah ini benar?